Shalom. Tema kita hari ini adalah falling in love again. Semua orang pernah punya pengalaman yang namanya jatuh cinta. Dan persoalan yang sering muncul adalah ketika kita masuk di dalam pelayanan atau melayani Tuhan, tapi tidak pernah punya pengalaman jatuh cinta. Makanya saya berkata begini, kalau sudah melayani Tuhan, jangan sampai kita tidak mengalami pengalaman cinta dengan Tuhan. Kalau sampai kita sudah melayani Tuhan dan gak pernah punya pengalaman jatuh cinta dengan Tuhan, itu namanya aktivitas agamawi. Hidup saya dan saudara gak ada perubahan. Kenapa? Gak ada pengalaman jatuh cinta. Orang yang punya pengalaman jatuh cinta, itu orang yang selalu merindukan Tuhan di atas segalanya. Sama seperti kalian jatuh cinta. Yang kalian tunggu apa? Telepon pacarmu, WA pacarmu. Dan Alkitab memberikan banyak catatan. Salah satu raja yang punya pengalaman jatuh cinta adalah Daud. Mazmur 119, mari kita baca ayat 1, 2, 3. Betapa ku cintai apa? Aku merenungkan apa? Siang. Merenungkan apa? Sepanjang hari. Di ayat yang lain kamu membacakan merenungkannya siang dan malam. Ketika kita punya pengalaman jatuh cinta, Daud mengajarkan bahwa apa yang dia cintai dia akan renungkan dan dia akan pikirkan. Orang yang punya pengalaman jatuh cinta pada akhirnya begini. Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 119 ngomong gini. Aku lebih bijaksana. Karena punya cinta dengan Taurat, Alkitab ngomong gini. Dia semakin apa? Lebih bijaksana. Orang yang punya pengalaman jatuh cinta dengan Tuhan, pengalaman jatuh cinta dengan kebenaran firman Tuhan, Taurat Tuhan, dia lebih bijaksana daripada bahkan angkatan-angkatan yang lebih tua. Kalau engkau nggak mau direndahkan, engkau harus menjadi generasi muda yang bijaksana. Lah bagaimana bisa bijaksana? Cintai Taurat Tuhan. Kenapa orang itu bisa pinter? Karena dia bergulat dengan Tuhan, bukan hanya sekedar belajar, Pak. Lihat, waktu Salomo mau jadi raja, yang dia minta bukan kepintaran, kebijaksanaan. Lebih berakal budi, kata Alkitab. Lebih mengerti. Tidak berjalan dalam kejahatan, hidup dalam janji Tuhan. Ini orang yang bergulat dengan kebenaran firman Allah. Bukan hanya bijaksana, kalau berakal budi itu mau melakukan apapun mikir. Itu orang berakal budi. Ya, aku mau pacaran, mau aneh-aneh. Orang berakal budi pasti gini, mikir. Betul ya? Iya ya, aku mau bolos kuliah. Orang kalau dia bergulat dengan kebenaran, mikir. Iya ya, aku pengen nyoba rokok, minuman keras. Orang kalau berakal budi apa? Mikir. Kalau Anda nggak pernah bergulat dengan Tuhan, nggak pernah mikir. Udah deh, mumpung muda, habisin. Ya kan? Oh sorry. Anak muda harus dididik untuk mengerti kebenaran. Supaya jalan-jalan hidup. Masih panjang Pak jalanmu teman-teman. Yang harus engkau raih. Banyak orang punya mimpi besar. Tapi tidak pernah bergulat dengan Tuhan yang punya segalanya. Bohong besar. Saya bilang gini, banyak hamba Tuhan mimpi besar. Tapi kalau makan di meja makan, kontrolnya lepas. Gak jaga kesehatan, gak jaga fisiknya. Khotbah langsung ngos-ngosan. Karena bodinya sudah terlalu poco-poco. Ya. Orang yang punya jatuh cinta dia mikir, lihat ya. Bergumul dengan Tuhan lebih bijaksana. Ya kan, mengerti, punya understanding yang jelas di hadapan Tuhan. Gak ada yang akan meremehkan Anda kalau Anda itu orang yang berhikmat. Walaupun Anda muda. Bergulat dengan firman. Mengubah hidup Anda. Jangan malas baca Alkitab. Orang yang jatuh cinta itu punya hal yang menarik. Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, orang yang jatuh cinta itu membuat yang sulit jadi mudah, yang berat jadi ringan, yang lama jadi cepat. Itu orang jatuh cinta. Yuk baca ayatnya 1, 2, 3. Jadi bekerjalah Yakub 7 untuk mendapatkan, tetapi yang
7 tahun itu seperti karena cintanya kepada orang yang punya pengalaman jatuh cinta itu membuat yang sulit mudah. Katakan yes. Orang yang punya pengalaman jatuh cinta, yang berat jadi ringan. Makanya kalau orang muda, anak muda jatuh cinta gini, sayang santai saja. Ya, lautku seberangi, gunungku daki, hujan tak terobos. Itu orang jatuh cinta. Orang yang punya pengalaman jatuh cinta itu yang membuat lama jadi cepat. Bahkan berat jadi ringan. Saudara kalau ngerjakan sesuatu dengan jatuh cinta, beda enggak dengan yang tidak jatuh cinta? Ngerjain tugas dengan jatuh cinta, rasa cinta, dan tidak, beda enggak? Kuliah dengan rasa cinta dan bosen, beda enggak? Beda. Jatuh cinta membuat yang sulit jadi mudah. Bahkan kata Alkitab, Yakub bekerja 7 tahun. Tapi yang 7 tahun itu dianggap beberapa hari. Kilat khusus, ekspres. Karena rasa cinta. Ayo kerjain segala sesuatu dengan rasa cinta. Melayani dengan rasa cinta. Ya kan? Saudara lakukan perkuliahanmu dengan rasa cinta. Kalau disuruh dosen buat paper, kerjakanlah dengan cinta. Hasilnya beda, rek. Hasilnya beda. Yang punya usaha, kerjakanlah dengan rasa cinta. Orang yang punya rasa cinta, bahkan membuat sesuatu yang berat itu bisa jadi ringan. Saya pernah berpikir gak? Bahwa saudara mengerjakan lelah aku, capek aku. Karena sebenarnya energi cintamu sudah mulai kurang. Energi cintamu mulai nipis, hati-hati. Bahkan engkau mungkin mulai ke gereja dan aras-arasan. What is the meaning of aras-arasan? Nang gereja raya, pelayanan raya, nang gereja raya. Tenang, jam 5 toh, ini kan kurang 5 menit. Engkau sih, leyeh-leyeh sih. Beda. Setiap kali saya mau pelayanan luar kota, saya selalu berpikir ini, saya akan beri yang terbaik dengan Tuhan. Karena rasa cinta saya. Karena saya ingin balas kebaikan Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Coba nyanyi lagu ini. Segala kebaikan. Amin. Terus lanjut. Segenap hatiku, Yesus, ku bersyukur. Kalau saya mau pelayanan di Jakarta, kalau khotbah itu 10 kali, maka saya harus bergumul sebelum berangkat ke Jakarta. Dengan rasa cinta saya akan baca Alkitab. Tuhan, pengen khotbah 10, khotbah opo? Gak mungkin gereja yang sama dan 10 kali khotbahnya podo. Betul gak? Nek khotbahnya podo 10 kali, maka yang akan ngundang ngomong gini, iki pendetora kreatif ki. 10 kali kon khotbah, 10 tema sama, khotbahnya podo. Ya, bergumul. Karena rasa cinta itu tak buka Alkitab. Sadar. Sambil saya ketik di laptop saya, bikin PPT di Canva. Rapi. Kenapa? Rasa cinta. Waktu saudara hari ini duduk dan memuji Tuhan dengan rasa cinta dan dengan tidak rasa cinta, itu Tuhan ngerti. Ya kan? Orang yang punya rasa cinta tidak perlu worship leader bilang, mari kita sembah, mari kita puji. Gak usah bengok-bengok. Kalau saudara punya rasa cinta dengan Tuhan, saudara akan lakukan dengan natural. Betul? Gak perlu disuruh angkat tangan, saudara angkat tangan. Gak perlu disuruh menyembah, saudara akan menyembah. Karena rasa cintamu itu loh. Ya, paham sih? Mengerti? Ya. Orang yang punya pengalaman jatuh cinta dengan Tuhan, membuat yang sulit jadi mudah. Yang sudah nikah, mungkin pernikahanmu rumit, kembali dirajut dengan cinta. Maka yang rumit itu bisa terselesaikan. Yang sudah punya pacar, hubunganmu itu mungkin kuat. Ya kan?
pengalaman rasa cinta. Makanya kembali ke kasih mula-mula. Cinta mula-mula itu loh yang Tuhan harapin. Orang yang punya pengalaman cinta mula-mula itu waduh menggebu-gebu Pak. Gak ketemu pengen ketemu. Gak punya pulsa pengen cepet-cepet beli pulsa. Bahkan nyari ono tulis ini. Free wifi. Nongkrong nok kuno cuman apa? Pengen kontak. Kenapa? Ini loh jatuh cinta. Yakob menunjukkan kepada kita bahwa yang 7 tahun. Lama Pak 7 tahun itu teman-teman. Tapi dianggap apa? Beberapa hari. Wow. Kamu kalau kuliah dengan rasa cinta. Sing 4 tahun itu tiba-tiba. Loh kok wis skripsi ya? Karena rasa cinta. Nek orang rasa cinta ini. Suwe tenan. Sampai di DO. Rasa cinta mengalahkan stres. Rasa cinta mengalahkan rasa malas. Rasa cinta mengalahkan hambatan-hambatan tuh. Karena dimulai dari situ. Jatuh cinta membuat yang sulit jadi mudah. Yang berat jadi ringan. Yang lama jadi cepat. Yang kedua, orang yang jatuh cinta ini. Jatuh cinta merubah hidup. Orang yang jatuh cinta itu pasti hidupnya berubah. Saya pernah mengamati seorang yang usianya 60 tahun dan dia jatuh cinta kembali. Istrinya udah meninggal dan dia jatuh cinta. Dia berubah men. 60 tahun. Rambutnya klimis. Pakai celana pensil. Pakai kaos yang ketat. Pakai topi. 60 tahun. Penampilan berubah. Karena apa? Umumnya orang yang 60 seperti apa penampilannya? Anda bisa membayangkan. Tapi karena rasa jatuh cinta merubah. Anda pernah lihat orang-orang tua yang baunya wangi karena jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu harus hidupnya berubah. Sepakat ya? Ya. Bahkan ketika pasanganmu ngomong gini, sayang jangan kayak gini, kamu harus berubah. Orang yang jatuh cinta itu akan ngomong, ya aku harus berubah. Kalau Anda punya pacar dan Anda kasih masukan, yang berubah dong. Dan dia nggak merubah, dia nggak benar-benar jatuh cinta kepada Anda. Dia nggak benar-benar sayang pada Anda. Dia cuma sayang dengan dirinya sendiri. Percayalah sama saya. Betul saudara. Lah sama ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan, kita harus mengalami apa? Perubahan. Kita akan berubah ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan. Jatuh cinta kita dengan Tuhan merubah semua sikap, tindakan, perkataan kita yang dulu tidak selaras dengan Tuhan. Dan menjadi selaras dengan Tuhan. Bahkan contohnya adalah Paulus. Paulus itu orang yang berubah ketika dia mengalami jatuh cinta dengan Tuhan. Dan orang yang berubah itu dibuktikan dari apa? 2 hal. Yang pertama, berubah dalam hubungan dengan sesama. Yang kedua, berubah dalam hubungannya dengan Tuhan. Berubah hubungannya dengan sesama, lihat. Paulus bagaimana memperlakukan dirinya di hadapan Tuhan. Paulus pernah ngomong begini sama semua orang. Dia berkata begini. Waktu itu di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 9 dia berkata gini. Aku ini paling hina di antara rasul. Yang dimaksud di antara rasul itu 12 rasul. Dia masih ngomong gini. Paulus itu orang yang rasul yang sangat sombong. Makanya kata Alkitab. Aku diberikan duri dalam daging. Supaya aku tidak menyombongkan diriku. Awal-awal dia jumpa dengan Tuhan. Dia masih sombong. Aku ini paling hina. Tapi di antara 12. Itu Paulus bicara ketika tahun 55 Masehi. Pengalaman pertama perjumpaan dengan Tuhan dia masih arogan. Karena perubahan itu gak langsung des. Dia akan bertahap.
Waktu Anda pertama kali percaya Tuhan, tidak langsung berubah kan, total kan. Dulu nakal banget, terus tiba-tiba sama teman-temannya, shalom. Shalom, koncomu malah gila, aneh wong iki. Ya kan? Betul kan? Aku gak boleh gaul sama kamu. Aku udah dikuduskan. Wah saudara itu teman-temanmu ambil batu dan kita siap-siap dirajam. Ya kan? Salibkan dia dengan kepala agak 40 derajat. Tahun 57 Masehi, Efesus 3 ayat 8 dia ada, aku paling hina di antara orang kudus. Dulu pengalaman jatuh cintanya dia dengan Tuhan di awal ngomong gini, aku hina sih, tapi di antara 12, aku nomor 13. Sombong orang? Sombong Pak. Tapi 2 tahun setelah dia jatuh cinta, ngalami cinta dengan Tuhan, dia ngomong gini, aku ini paling hina, tapi di antara orang Kristen lebih banyak perbandingannya. Tapi lihat pengalaman jatuh cinta dengan Tuhan tahun 63. Artinya 5 tahun setelah itu 1 Timotius 1 ayat 15 ngomong gini. Akulah yang paling berdosa dari semua orang ini. Aku yang paling berdosa. Orang yang jatuh cinta, hidup dan sikapnya berubah di hadapan Tuhan. Dulu ngomong gini, di antara 12, aku nomor 13. Ya toh, aku masih sakti. Di antara orang kudus, aku juga hina, tapi di antara orang kudus. Pengalaman jatuh cinta, ikut Tuhan, yang ngomong gini, aku yang paling berdosa. Semua orang berdosa, tapi aku sing paling wakeh dosane. Orang yang punya pengalaman jatuh cinta, sikap hidupnya dan perbuatannya, tindakannya, perkataannya menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan Anda itu seperti ketika Anda di pom bensin. Mulai dari nol ya. Anda gak bisa ngapa-ngapain. Tapi pengalaman jatuh cintamu dengan Tuhan bukan hanya Tuhan dan kamu yang tahu. Orang lain juga harus tahu. Bagaimana dia memperlakukan orang di sekitarnya. Tahun 62. Paulus itu sombong karena menganggap Titus dan Timotius, biarlah pembantuku itu datang. Bayangin, Titus dan Timotius dianggap sebagai apa? Pembantu. Tapi perjalanan 1 tahun setelah itu, dia menganggap Titus dan Timotius sebagai anakku yang sah. Dari menganggap dan meremehkan orang lain, hari ini dia bilang gini, kamu anakku yang sah. Tapi lihat, 2 tahun setelah itu, dia ngomong gini, anakku yang kekasih. Berubah enggak? Orang yang punya pengalaman jatuh cinta dengan Tuhan, bukan hanya berubah sikapnya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan orang lain. Dia enggak lagi nyepelein orang lain, nganggap remeh orang lain. Hati-hati, kadang-kadang kita enggak tahu, yang kamu sepelekan hari ini, satu kali dia menjadi bosmu. Betul? Hati-hati hari ini, yang di kampus kamu bully hari ini, satu kali dia akan menjadi bos yang terkenal. Dan ketika reuni, kamu cuma pelongo aja. Kenapa? Mungkin dulu kamu menghina dia. Hati-hati. Anda kalau jatuh cinta dengan Tuhan, sikap hidupmu berubah. Tindakanmu berubah teman-teman. Ya kan? Kamu gak semangat akan mengubah hidupmu. Aku harus bersemangat nih. Berubah. Yuk kita baca 1, 2, 3. Yang keras 1, 2, 3. Mencintai tetapi tidak mau berubah sama dengan manipulasi. Kamu kalau mencintai pasanganmu dan pasanganmu ngomong aku gak suka karaktermu yang ini. Dan kamu bilang gini, aku memang diciptakan dari dulu kayak gini. Anda sebenarnya gak nyintai dia. Betul? Iya. Karena waktu Anda mencintai dia, Anda akan belajar menyenangkan dia. Dengan apa yang dia mau. Tentunya hal yang baik dong. Karena dalam konteks ini kebenaran. Aku mau berubah. Kalau kamu gak mau berubah, saya kasih tahu ya. Ada orang lain yang sudah berubah. Kamu gak mau lari kencang, ada orang lain yang sudah lari duluan. Jadi siap-siap deh, lo ketinggalan. Ketika temanmu sudah di puncak, kamu baru akan menuju puncak, kepleset terus. Saya selalu punya prinsip.
Kalau kita tidak mau berubah, ada orang-orang sekitar kita yang sudah berubah. Dan lihat betapa menyakitkan suatu kali. Karena kamu nggak mau berubah, kita nggak mau berubah. Orang lain sudah bergerak dalam perubahan. Dan kita ngomong gini, ya telat. Anda tahu kisah Nokia? Handphone Nokia. Siapa yang pernah punya handphone Nokia? Pernah punya? Saya udah tahu umurmu berapa. Ya kan? Kalau pernah punya handphone Nokia itu sudah ketahuan usianya. Handphone Nokia merasa puas, penjualannya meroket. Siapa pada waktu itu tahun 90-an yang gak memakai handphone Nokia? Dari yang monoponik, polipopi itu menjadi trending yang luar biasa. Dosen saya kalau ngajar udah bawa handphone segede gajah itu. Pam! Nokia. Punya tweet, Nokia. Semua pakai Nokia. 90 keren, semua orang tren. Pakai tempatnya slop. Dari yang kecil, besar, yang bukaan Nokia semua. Dan dia puas diri. Satu kali Android Samsung keluar. Dan Nokia tetap puncaknya 2000-an Nokia hancur. Bias. Android bam. Kenapa? Simple. Pemimpinnya Nokia bilang gini, kami puas dengan produk kami. Samsung berinovasi, muncul produk Cina. Dengan sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. Dengan fitur yang sama bahkan lebih harganya jauh lebih murah. Ya, ditawarkan di pasaran, Nokia tambah tenggelam di laut Atlantik Utara. Dan gak ditemukan lagi. Gak mau berubah, siap-siap tersingkir. Halo? Bahkan termasuk dalam pelayanan kita. Termasuk dalam apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Kalau Anda kita gak mau berubah. Ada orang yang berubah. Dan Tuhan ngomong, aku mau pilih dia deh yang mau berubah. Karena orang yang mau berubah. Orang itu adalah orang yang rendah hati. Iya. Yang ketiga. Yang terakhir katakan asik. Yang pertama jatuh cinta membuat yang jauh jadi dekat. Yang lama jadi sebentar. Yang sulit jadi mudah. Jatuh cinta yang kedua membuat hidup kita berubah. Yang ketiga, jatuh cinta artinya kita tidak tertarik dengan yang lain kecuali yang kita cintai. Tapi dari antara 1000 ini, Salomo punya istri yang paling disayang. Namanya Sulamit. Waktu saya memahami Sulamit itu pasti dia paling cantik, paling seksi, paling modis. Tapi kata Alkitab, Sulamit itu kata Alkitab gini, aku ini paling hitam. Jatuh cinta itu tidak tertarik dengan yang lain kecuali yang dicintai. Jadi kalau kamu punya pasangan, punya pacar, kamu mulai lirik-lirik yang lain, kamu sebenarnya sedang tidak jatuh cinta beneran. Tuhan gini, tidak mungkin kamu cinta kepada dua Tuhan. Kalau kamu cinta kepada dua Tuhan, kamu akan membandingkan. Kamu harus milih Tuhan atau Mamon. Itu loh Tuhan. Jadi orang yang jatuh cinta, orang yang tidak tertarik. Mau dia seksi, lebih cantik, mungkin lebih pintar. Orang yang jatuh cinta dengan pasangan ini. You are is the best. Kamu yang terbaik. Jadi kalau ada pasangan yang gak bisa ngomong kayak gitu. Ya, matanya masih jelalatan. Kalau punya cowok matanya masih jelalatan, putusin aja. Baru jadi cowok udah jelalatan. Bagaimana jadi suami nanti. Ya. Jatuh cinta, tidak tertarik. Mau digoda kayak apapun, seperti Yusuf dia jatuh cinta dengan Tuhan. Istri Potifar dia gak tertarik. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Siapa lagi yang kumiliki di surga kalau bukan? Dan di bumi ini tidak ada yang lebih? Oke. Kalau ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia TB dia bilang. Selain kau tiada yang lain.
Apa saudara? Hanya padamu di surga, selain kau tiada yang lain yang ku miliki di bumi. Itu Daud pernah ngomong, gak ada yang lain kecuali engkau. Aku gak mau diduakan. Siapa yang punya pasangan mau diduakan? Kalau perempuan boleh dimadu, maka laki-laki harus diracun. Amin para perempuan. Iya, nggak ada. Alkitab itu cuma ngomong, Adam cuman sama Hawa. Betul? Tapi orang yang punya pengalaman jatuh cinta nggak ada yang lain. Nih loh, yuk baca yang paling atas, 1, 2, 3. Membangun hubungan tanpa cinta adalah pelacuran. Mumpung ini masih muda, saya kasih tahu. Pelacur itu, kalau maaf, bercinta, dia bukan rasa cinta, Pak. Yang penting apa? Yang penting ini, bener gak? Sehari dia mau ganti 5 orang, gak masalah. Yang penting apa? Uang, duit. Hanya pelacur yang membuat hubungan itu tanpa rasa cinta. Nek bar ya bar, selesai wes. Dan kita ini jatuh cinta dengan Tuhan. Yuk Injil Matius 11 ayat 12. 1, 2, 3. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, sehingga sekarang kerajaan surga apa? Diserong, biaso. Terus, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasai. Kata biaso artinya diperkosa. Orang diperkosa itu gak ada rasa cinta, Pak. Ada gak? Anda baca surat kabar atau nonton di berita ini. Wanita diperkosa dan minta tambah. Ada? Enggak ada. Benar gak? Orang yang diperkosa biasanya melapor ke polisi. Ya. Orang diperkosa gini. Kenapa? Yang merkosa misalnya laki-laki. Ada juga perempuan merkosa ya. Ada beritanya. Gila juga ini. Perempuan merkosa laki-laki. Saya lihat. Orang yang diperkosa itu orang yang tersakiti, terzolimi. Dia selama hidupnya akan punya rasa pahit. Tapi orang yang merkosa itu puas. Artinya apa? Dia cuma cari kepuasan diri sendiri. Orang yang membangun tanpa hubungan cinta, itu namanya orang yang merusak orang lain. Anda kalau nggak benar-benar cinta sama pacarmu, udah deh. Gak usah lanjutkan. Nyanyi aja. Kan ku titipkan dia. Lanjutkan perjuangan. Orang kalau gak punya cinta selesaiin dong. Gak usah baper lagunya waktu kondangan. Seharusnya aku yang Terus apa? Kalau kamu gak benar-benar cinta gak usah dilanjutkan. Kamu akan sakit, dia juga akan sakit. Kamu pastikan dalam hal ini kamu bergumul kalau ada cowok datang kepadamu. Dia benar-benar datangnya dari Tuhan. Karena buaya, laki-laki model kecoa itu di awal aja manis. Sayang, kalau nanti kamu jadi pacarku, apapun tak turuti. Kumbal mukio ngomong. Ada banyak yang miskin. Jadi bangun cinta. Yuk baca Mazmur 42 ayat 1. Untuk pemimpin buduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang keluar dari air. Demikian jiwaku merindukan engkau ya Allah. Kalau kita punya pengalaman jatuh cinta. Diibaratkan seperti binatang rusa. Seperti rusa yang haus, apa? Rindu aliran sungaimu. Wow, hatiku tak tahan. Hatiku tak tahan menunggumu. Yuk nyanyi sama-sama. 2, 3, 4.
bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Kenapa seperti rusa? Rusa itu punya ciri khas. Badannya rusa bau, yang artinya singa dan harimau bisa mencium rusa itu kapan saja. Dengan jarak tertentu harimau atau singa itu bisa mencium bau rusa. Kalian ngerti? Apa yang dilakukan rusa untuk menghindari? Dia pasti lari. Waktu dia lari, dia akan dikejar singa. Karena baunya kok hilang. Lari dikejar, lari dikejar. Gimana caranya supaya baunya rusa hilang? Rusa akan cari danau. Waktu dia cari danau, dia akan nyelupkan diri di danau. Dia nyelupkan diri di danau. Cuman kelihatan sumurnya saja. Dan waktu dia tenggelam di danau itu, baunya rusa hilang. Singa dan harimau tidak bisa mencium bau rusa. Pengalaman jatuh cintanya rusa diibarat. Daud diibaratkan ini seperti rusa yang dengan kejaran set. Pokoknya aku ketemu Tuhan tenggelam. Singanya nondi ki rusane. Pengalaman jatuh cinta akan seperti rusa. Cari air, tenggelam. Jadi waktu Anda datang ke gereja ini, cuman aku butuh Tuhan. Aku cari Tuhan. Khotbah sopo ora peduli. Aku cari Tuhan. Baca 1, 2, 3. Melayani tanpa cinta mula-mula adalah apa? Aktivitas agamawi. Hati-hati yang pelayanan. Kamu harus punya rasa cinta sama Tuhan loh. Kalau enggak, itu cuman pengamen-pengamen rohani kamu. Setiap kali saya khotbah saya harus bergumul. Bahkan setiap kali saya mau khotbah naik mimbar, saya itu masih gemeter. Karena saya memang minta sama Tuhan, Tuhan kasih rasa cinta, kagum, respek, hormat sama Engkau. Jadi kalau saya duduk itu sambil bergumul, dimanapun saya itu masih ngeredek. Kenapa? Karena saya memang minta sama Tuhan. Karena bukan Kornel, tapi biar Tuhan yang ngomong. Itu rasa cinta. Kamu yang main musik, miliki rasa cinta. Waktu kamu main Tuhan, aku main untuk Engkau. Bukan main untuk yang di depanku. Amin. Ya. Ada jemaat yang kehilangan kasih mula namanya kitab Efesus. Lo lihat Tuhan ngomong gini, kamu banyak berbuat baik, jerih payah, tekun, tidak dapat sabar terhadap orang, meneliti keaslian rasul, tetap sabar dan menderita dengan nama Tuhan. Kira-kira kalau ketemu orang Kristen kayak gini, kamu akan ngomong apa? Keren ya kamu, betul gak? Kamu itu banyak berbuat baik, amal, kamu memberi luar, loyal. Temenmu pelit, kamu loyal. Kamu ngomong gini, keren. Kamu itu berjerih lelah, kamu itu tekun, keren. Tapi di hadapan Tuhan ada satu masalah jemaat ini. Nih lihat, yuk kita baca 1, 2 ya. Namun dari semua hal, kata namun atau kata tetapi, kalau ditaruh di tengah bahaya. Kalau awalnya itu bagus, ada kata tetapi di tengah, namun di tengah, pasti endingnya welek. Semua hal yang dibuat jemaat Efesus tadi, berbuat baik, gak sabar terhadap orang jahat, tekun, bla bla bla. Ada kata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah apa? Meninggalkan kasihmu yang semula. Wah, saya bilang gini, artinya apa? Sia-sia apa yang kamu lakukan. Sia-sia. Karena itu Anda bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi Anda kalau mengasihi harus memberi. Buktinya jemaat Efesus bisa melakukan apapun tanpa kasih. Tapi orang yang mengasihi harus melakukan apapun untuk hormat kemuliaan Tuhan. So teman-teman, mari kita belajar. Orang yang punya pengalaman jatuh cinta, yang lama,
jadi cepat. Yang berat jadi ringan. Orang yang punya pengalaman jatuh cinta, yang kedua, hidupnya berubah. Amin saudara. Yang ketiga, orang yang punya pengalaman jatuh cinta, dia orang yang mencintai pasangannya dan tidak mencintai yang lain. Saya tutup dengan kisah nyata. Saudara tahu ini gambar apa? Taj Mahal. Bangunan bersejarah sekaligus salah satu ikon di negara India. Pada tahun 1983 diakui sebagai bagian dari UNESCO. Tapi tahukah ini? Dulu saya salah sangka. Dulu saya berpikir ini adalah sebuah masjid. Tapi Taj Mahal bukanlah masjid. Taj Mahal ini dibangun untuk menghormati penguasa pada waktu itu namanya dinasti Mughal. Taj Mahal adalah kuburan, makam yang dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya yang bernama Mumtaz Mahal, istri dari seorang kaisar yang bernama Shahjahan. Saking cintanya Shahjahan kepada Mahal ini, dia adalah istri yang paling disayangi, ya, istri yang paling dicintai. Ini istri kedua yang dia nikahi. Sayang pernikahannya tidak berjalan begitu lama. Setelah dia melahirkan anaknya yang ke-14, dia mati. Meninggalnya Mumtaz Mahal membuat Shahjahan sangat terpukul. Dia pun memerintahkan untuk membangun sebuah makam yang besar, spektakuler. Dia membuktikan cintanya untuk membangun Taj Mahal sebagai bukti bahwa dia sangat mencintai Mumtaz Mahal. Butuh waktu 22 tahun untuk membangun Taj Mahal. Butuh 1000 gajah untuk mengangkut barang. 20.000 manusia untuk bekerja. Karena luasnya 42 hektar. Semua makam dilapisi dengan marmer putih dan lain sebagainya. Saudara lihat. Tapi ketika saya membaca ini, saya nggak jadi sedih. Karena dia membangun setelah orang yang dicintai meninggal. Buat apa berbuat sesuatu yang baik, tapi orang yang kamu baikin udah gak ada. Seharusnya membuat sesuatu yang bagus dan hebat ketika orang yang Anda sayangi masih hidup. Ketika orang yang Anda cintai dia masih bernafas, kamu bisa gandeng dia, bercengkrama dan bersukacita. Mumtaz Mahal sudah mati. Walaupun dia istri yang dicintai, dia bangun makam yang megah dan nan mewah ini. Tidak ada artinya. Dia juga gak bisa nikmati karena dia udah mati. Kamu mengasihi Tuhan? Kasih dia sebelum kamu kehabisan energi. Kamu mengasihi orang tuamu? Tunjukkan, jangan sampai di liang lahat kamu baru nangis-nangis. Kamu mengasihi pacarmu, suamimu, istrimu? Tunjukkan ketika dia masih hidup. Kamu mengasihi keluargamu? Tunjukkan waktu dia masih hidup. Amin. Ya. Ketika mereka sudah mati, kamu mau bangun istana megah. Kamu mau buat sesuatu seperti Taj Mahal ini. Hanya orang lain yang menikmati, bukan dia. Waktu saya baca kisah ini, saya bilang gila ya. Dan banyak orang melakukan ini. Waktu orang tuanya sudah dipeti, teriak-teriak, nangis-nangis. Tidak ada untungnya. Waktu orangnya sudah dikubur, dibawain buah, dibawain teh, dibawain susu. Yang makan juga pemulung, bukan orang tuamu yang dalam. Waktu dia hidup, perlakukan dia